Halo, hari ini kita akan melanjutkan tentang retrosintesis analisis ya. Sebelumnya kita sudah mencoba memahami apa yang dimaksud dengan retrosintesis analisis. Kita sudah memahami istilah-istilah yang dipakai. Kita sudah juga mempelajari definisi-definisi dari masing-masing istilah tersebut. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulang kembali dan mempraktekkannya secara langsung bagaimana proses analisis retrosintesis sampai kita mencapai bahan yang dapat kita gunakan untuk membentuk molekul target kita. Nah, sebelumnya mari kita ulang kembali apa yang dimaksud dengan retrosintesis analisis. Retrosintesis analisis merupakan proses logis untuk menganalisis struktur dari molekul target untuk memahami atau mengetahui langkah-langkah sintesis yang memungkinkan. Jadi kalau kita kemarin sudah memahami definisi ini, kita tahu secara mudahnya bahwa retrosintesis adalah proses kebalikan dari sintesis yang kita buat untuk mendesain molekul target kita dari regen-regen yang sederhana. Lambangnya adalah lambang garis panah 2 ini yang artinya dapat dibuat dari ya, dapat dibuat dari. Jadi A menuju B, A dapat dibuat dari B gitu ya. Nah, kemudian dalam retrosintesis ini ada dua hal besar yang terjadi, yaitu interkonversi gugus fungsi dan diskoneksi ya. Interkonversi gugus fungsi dan diskoneksi. Kalau dibilang interkonversi, kita memahami dari kata konversi berarti ada proses perubahan ya, bukan pemotongan. Sedangkan pada diskoneksi ada terjadi pemutusan atau pemotongan ya. Pemutusan atau pemotongan dari molekulnya sehingga kita bisa dapat starting material dari bahan kita, target molekul kita. Dalam diskoneksi itu akan selalu menghasilkan dua sinton. Sintonnya itu nukleofil atau dia donor, kemudian dia elektrofil atau dia sebagai akseptor ya. Jadi akan selalu ada dua. Setiap terjadi pemutusan akan terbentuk positif dan negatif. Akan selalu terbentuk positif dan negatif. Akan selalu terbentuk nukleofil dan elektrofil. Di mana nukleofil kita sebut donor karena dia akan mendonasikan, sedangkan elektrofil kita sebut akseptor karena dia akan menerima ya, menerima. Dia suka terhadap elektron. Nukleofil dia suka terhadap proton ya, dia suka terhadap nukleus. Oke. Nah, kemudian sudah itu dari sinton tersebut maka kita akan memperkirakan regen apa yang tepat yang dapat kita gunakan untuk membentuk sinton yang tadi kita temukan. Jadi sinton itu berupa ionik dan dia sebenarnya masih dalam bayangan ya. It is not real. Dia tidak nyata. Dia menjadi nyata ketika kita menemukan regen yang tepat untuk menghasilkan sinton tersebut. Oke. Nah,
Pendekatan diskoneksi itu berbicara sinton dan regen. Tadi kita sudah mempelajari sinton itu nukleofil ya. Nah, contohnya itu ion sianida ya. Ion sianida kita lihat di sini atom C-nya itu bermuatan negatif ya. Berarti kalau dia bermuatan negatif, dia akan suka terhadap inti atom ya. Dimana di inti atom terdapat banyak proton. Proton terdapat di dalam inti atom. Jadi dia sifatnya nukleofil. Sedangkan pada elektrofil atau akseptor, sinton yang elektrofil itu bermuatan positif ya. Contohnya ini ada elektrofilnya itu ion metanol ya. Metanol bermuatan positif ya. Ini dia berupa ion ya, bukan metanol sesungguhnya. Dia ion metil hidroksida. Ini atom karbonnya yang bermuatan positif ya. Jadi kalau dia bermuatan positif, dia akan tertarik dengan yang bermuatan negatif ya. Maksud tanda panah saya ini tertarik ya, tertarik. Oke. Nah, dari situ maka kita memformulasikan suatu reaksi yang memang akan memungkinkan untuk menghasilkan sinton-sinton tadi. Contohnya apabila sinton metil positif, ini ya, sinton metil positif, kita dapat menghasilkannya dari metil yang kita ikat dengan bermuatan negatif. Contohnya halida ya, halida. Jadi di sini dia buat CH3I. Kenapa bisa? Karena CH3I itu apabila terionisasi CH3I ya, ini akan sebentar saya hapus agar tidak salah paham ya. Ini C berikatan dengan H dan H ya. Sorry. H satu lagi H di atas ya. H. Oke, saya buat seperti itu ya. Baru di sini ada I. Ini akan terjadi polarisasi ya, dimana I itu bermuatan negatif, sedangkan karbonnya bermuatan positif. Ini maksudnya CH3 yang positif tadi. Nah, apabila mereka terjadi pemutusan, maka si C yang di sini akan menghasilkan muatan positif dengan I negatif. Jadi dia inilah sinton yang tadi kita cari, CH3 positif. Nah, demikian sebaliknya apabila kita mau metil yang negatif, ya, saya kasih lambang seperti ini ya, maka kita butuh regen yang bisa menghasilkan negatif itu. Maka tentu saja si metilnya perlu berikatan dengan logam atau yang bermuatan positif. Biasanya untuk yang bermuatan positif itu kita cari yang regen yang berikatan dengan logam. Jadi seperti ini ya. Karena apa dia bisa menghasilkan metil yang bermuatan negatif? Karena si logam di sini dia bermuatan positif ya. Di sini C-nya menjadi negatif ya.
Ini magnesium muatannya ada dua positif, oleh sebab itu dia mengikat brom lagi ya, mengikat brom lagi, mana brom ini bermuatan negatif, makanya satu dia mengikat ke sini, satu mengikat ke sini. Tapi intinya yang mau kita tahu adalah apabila dia mengalami pemutusan, maka dia akan menghasilkan sinton yang sama, yaitu dia akan menghasilkan sinton metil negatif. Itu salah satu pola pikir yang bisa kita adopsi dalam menentukan regen. Jadi regennya untuk metil positif, maka kita cari gugus metil yang berikatan dengan muatan negatif. Ada CH3I, ada CH3OTS ya. Kemudian apabila dia bermuatan negatif metilnya, sintonnya itu negatif, jangan putus asa, tetap ada regennya. Regennya yaitu dalam hal ini kita bisa lihat ada regen Grignard, di mana si metilnya itu berikatan dengan magnesium ya. Jadi ketika kita merancang jalur retrosintesis, dia akan selalu menghasilkan dua sinton, positif dan negatif. Maka kita buat itu dia menjadi dua jalur ya. Nah, kita lihat nanti kita akan putuskan ketika kita sudah membuat jalur retrosintesis, kita akan putuskan regen yang mana yang mudah dicari, regen yang mana yang lebih murah, regen yang mana yang lebih efisien, lebih mudah bereaksi. Jadi contohnya ini ada regen Grignard sama regen metil iodida. Kita sebagai ilmuwan nanti akan mencari mana yang lebih murah, mana yang reaksinya lebih mudah untuk bereaksi, lebih efisien, antara contohnya metil iodida sama regen Grignard ini, metil magnesium bromida. Nah, kita contohkan di sini ya, ada retrosintesis benzokain. Retrosintesis benzokain. Ini ada molekul benzokain ya. Benzokain ini. Ini benzokain. Oke. Nah, mungkin pertama sekali diisolasi benzokain, kita akan sedikit bingung mengapa bagaimana cara untuk mensintesis benzokain. Apa bahan baku awal yang bisa kita gunakan dalam mensintesis benzokain? Nah, dengan cara retrosintesis, maka kita dapat menentukan regen, kita dapat menentukan bahan bakunya dari mana? Dari sinton yang telah kita dapatkan. Nah, cara melakukannya adalah dengan diskoneksi dan interkonversi. Oke. Nah, kita akan coba benzokain ini ya. Jadi yang pertama benzokain kita lihat di sini ada gugus amin, ada gugus benzen, ada gugus ini gugus karbonil ya, berikatan dengan gugus etil ya. Ini karboksilat ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah ester di ujung yang sebelah sini, sebelah kanan ya. Nah, kita coba yang paling mudah dulu, yaitu dengan membuang gugus etilnya. Gugus etilnya kita buat lambang retrosintesisnya yang ini ya. Berarti di sini terjadi yang disebut dengan diskoneksi ya.
untuk diskoneksi kita kasih lambang merah ya. Coba kita kasih lambang merah. Jadi dia pemotongannya di sini ya. Oke. Pemotongan di situ. Nah, dia akan berkurang gugus etilnya ya. Gugus etil, atau boleh kita potong di sini. Dia akan berkurang gugus etoksidanya ya. Sehingga tetap akan menghasilkan ini suatu amin yang berikatan dengan benzen yang berikatan dengan gugus karboksilat. Nah, kemudian kita akan menentukan apa langkah selanjutnya. Tadi sudah kita diskoneksi ya. Jadi ini namanya diskoneksi. Ini namanya diskoneksi. Saya tulis di saja ya. Nah, kemudian kita lihat apakah kita akan melakukan diskoneksi atau interkonversi gugus fungsi. Nah, ini tentu saja perlu latihan ya. Jadi ketika kita lihat di sini ada gugus amin dan gugus karboksilat. Nah, kita tahu bahwa gugus amin itu bisa kita hasilkan dari gugus nitro. Jadi dalam hal ini sekalian mengingatkan kita ya, untuk kedepannya nanti kita kalau lihat gugus amin, kita tahu bahwa itu bisa dihasilkan dari gugus nitro. Jadi gugus nitro itu akan menjadi bahan baku kita untuk membuat amin. Nah, tidak ada terjadi diskoneksi, tidak ada terjadi pemotongan, hanya terjadi perubahan. Maka ini kita sebut dengan interkonversi ya. Ini interkonversi, sudah ditulis ya, FGI. FGI itu functional group interconversion ya. Interkonversi gugus fungsi kalau bahasa Indonesianya ya, IGF. Oke. Maka dia akan kita hasilkan di sebelahnya gugus nitro ya. Ini dia. Ini di sini perubahannya terjadi ya. Oke. Kalau ini tadi di sini terjadi diskoneksinya. Nah, sekarang dari sini kita lihat lagi mana yang lebih tepat untuk kita ubah. Nah, kita lihat di sini ada gugus tadi karboksilat ya. Gugus karboksilat. Karboksilat ini kita sudah pelajari sebelumnya bahwa gugus karboksilat itu dapat kita hasilkan dari gugus metil ya, yang dioksidasi. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu melakukan diskoneksi, tetapi kita hanya perlu mengoksidasi gugus metil. Maka kita hanya melakukan interkonversi gugus fungsi dalam hal ini. Jadi kita lihat di sini ada gugus karboksilat, dia mengalami interkonversi menjadi gugus metil ya. Ini Me singkatan dari metil. Nah, kemudian dari sini kemudian kita lihat mana yang paling memungkinkan. Apakah ini sudah bisa jadi starting material atau bahan baku untuk memproduksi produk kita atau target molekul kita. Nah, kita lihat bahwa kalau nitrotoluen itu masih agak sulit untuk ditemukan, bukan maksudnya ditemukan ya, didapatkan di pasaran dan mungkin harganya masih agak tinggi. Maka kita akan mencari starting material yang memang memadai, yang mudah sehingga kita bisa membentuknya ya. Nah, yang paling sederhana
dari sini kita lihat bahwa kita dapat memotong gugus nitronya, kita buang. Dimana kita tahu bahwa gugus nitro bisa kita dapatkan dari asam nitrat. Oleh sebab itu kita melakukan diskoneksi, kita potong gugus nitronya sehingga kita dapat yang namanya toluen ya. Ini toluen. Oke, ini toluen ya. Dia potong di sini, diskoneksi. Kita lihat bahwa tidak ada lagi gugus nitro. Jadi di benzokain ini kita tahu bahwa kita bisa membentuk senyawa benzokain dari toluen ya. Dari toluen sangat mudah dicari, tersedia di mana-mana ya. Dan metil itu sifatnya mengaktifasi ortopara. Oleh sebab itu ketika kita melakukan reaksi dengan asam nitrat, maka gugus nitronya itu akan masuk ke posisi orto dan para. Dimana kita lihat di sini memang benzokain ini adalah posisi para ya. Ini para. Jadi selanjutnya juga akan jadi para ya. Ini para. Posisinya para. Para itu 1,4 pada molekul benzen ya. Posisi 1,4 ya. Jadi dari sini kita kemudian dapat menentukan bagaimana jalannya reaksi, karena kita sudah menganalisisnya secara retrosintesis ya. Jadi kita bisa lihat jalannya reaksinya jadi seperti ini ya. Ini sintesis dari benzokain. Diawali dari toluen. Toluen kita reaksikan dengan asam sulfat dan asam nitrat, di mana asam sulfat akan mengaktifasi asam nitrat, dia sebagai katalisator. Kita pakai suhu dingin, pakai ice bath di sini. Ice bath, kemudian gugus nitronya yang dari asam nitrat ini dia akan masuk ke dalam posisi para ya. Oke. Jadi gugus nitronya bisa masuk ya ke dalam ring benzen pada posisi para, karena metil yang berikatan dengan benzen dia akan mengaktifasi benzen pada posisi orto dan para. Dalam hal ini kita akan mengisolasi posisi para ya. Jadi bukan berarti reaksi ini akan menghasilkan para sepenuhnya, posisi para sepenuhnya 100%, tapi dia majority ya, majority produk mayornya, sehingga kita dapatkan nanti nitrotoluen ya. Jadi ini namanya nitrotoluen. Nitrotoluen ya. Nitrotoluen. Nah, nitrotoluen ini gugus metil yang tadi kita telah retrosintesis tadi, kita tahu dia mengalami interkonversi, ternyata bisa kita oksidasi ya. Kita oksidasi semua gugus metil ketika kita semua alkil ya, gugusan aldehid juga ketika kita oksidasi bisa jadi karboksilat ya. Alkohol juga ketika kita oksidasi, ini sudah kita pelajari sebelumnya, dia menggunakan kalium permanganat akan menghasilkan gugusan karboksilat.
ya. Ini dia karboksilat ya. Jadi kita mendapatkan nitrobenzoat ya, nitrobenzoat. Oke, nitrobenzoat. Nah, nitrobenzoat ini kita tahu tadi dari retrosintesis kita bisa melakukan reduksi terhadap nitro, tapi kita harus hati-hati agar tidak terkena pada posisi karboksilatnya. Maka nanti kita akan pelajari bahwa kita bisa melakukan proteksi terhadap gugusan-gugusan tertentu selama kita mereaksikan ya. Jadi kalau nitro tadi dioksidasi tidak bisa lagi, tapi metil bisa dioksidasi ya. Nah, tetapi kalau direduksi dua-duanya bisa tereduksi. Oleh sebab itu kita menggunakan reaksi kimia yang kemoselektif ya. Kemoselektif. Jadi kita menggunakan H2 yang dihasilkan dari palladium ya. Logam palladium. Palladium bukan mol ya, tapi palladium ya. Logam, metal. Logam ini akan menghasilkan gas H2 yang akan mereduksi yang namanya gugus nitro, sehingga dia akan menjadi gugusan amin ya. Gugusan amin. Kita lihat perubahannya ya. Ini karena ada terjadi penambahan H2, di mana H2 ini menggantikan oksigen yang terikat pada nitro. Oleh sebab itu kita tahu dalam reaksi ini oksigennya lepas keluar ya. Jadi nitrogen langsung berikatan dengan hidrogen. Nah, kemudian kita tahu tadi dari reaksi retrosintesis analisis yang kita lakukan bahwa benzokain itu bukan berakhir pada posisi asam karboksilat, tetapi dia posisi ester dengan gugusan etil yang melekat pada karboksilatnya. Sehingga kita tahu bersama-sama bahwa untuk membentuk ester kita perlu suatu karboksilat dan juga alkohol dalam suasana asam. Dalam hal ini asam sulfat pekat ya. Jadi gugusan karboksilat itu kita reaksikan karena kita butuhnya gugusan etil, maka kita pakai etil alkohol atau etanol C2H5OH ya. C2H5OH. Nah, gugusan etil pada alkohol itu akan masuk ke karboksilatnya ya, sehingga akan terbentuk yang namanya ester ya. Nih, lihat ET itu dari etil ya. Ini ETOH, etil hidroksida atau etanol. Etilnya masuk ke dalam, hanya masuk ke etanol tadi, sehingga ini hasil sampingannya adalah air ya, minus H2O. Maka asam di sini hanya bersifat sebagai katalis. Kemudian kita akan dapat yang namanya benzokain ya. Ini benzokain. Itu salah satu retrosintesis. Ini benzokain masih cukup mudah ya. Ada banyak yang lebih kompleks lagi yang dapat kita pelajari. Namun untuk pengertian maka kita menggunakan sampel yang mudah. Jadi kalau kita lihat dalam proses analisis retrosintesis ada terjadi substitusi elektrofilik aromatis
kita harus memahami atau mengetahui bagaimana menentukan sinton yang paling cocok, dan tentu saja itu berkaitan dengan regennya ya. Jadi contohnya ini ada, kita lihat ini contohnya, ini molekul target kita ya. Ini molekul target. Tadi ingat, dalam diskoneksi akan didapat 2 sinton. Jadi sinton positif dan negatif. Jadi ada 2 jalur ini ya. Ini jalur 1, ini jalur 2. Ini atom aromatisnya, atom karbon aromatisnya yang bermuatan positif. Ini atom karbonilnya yang negatif. Sedangkan di sini ini yang negatif, aromatisnya ini yang positif. Maka kita akan mencoba menganalisanya. Kita perhatikan mana yang dapat kita hasilkan dari regen yang tersedia ya. Jadi kita tidak mencari-cari regen yang tidak tersedia ya. Nah, kalau kita lihat-lihat bahwa atom karbon aromatis itu bisa saja positif, bisa saja negatif ya. Tapi kita lihat bahwa dia mengikat metoksida. Kemudian kita lihat dari yang karbonilnya, kita tahu karbonil itu atom karbonnya itu yang paling memungkinkan itu bermuatan positif ya. Sehingga yang diikatnya itu yang negatif. Jadi di sini kita lihat negatif, biasanya kan bisa OH ya. Tapi untuk reaksi OH akan sulit dilepas. Jadi regennya itu tentunya kita cari yang mudah untuk dilepaskan atau gugusan pergi ya. Nah, itu adalah unsur halida. Oleh sebab itu ini halida ya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang paling tepat sintonnya itu adalah yang ini. Kenapa? Karena regen yang memadai itu adalah yang ini. Dan dia bisa menghasilkan sinton tersebut. Sedangkan sinton yang satunya lagi, regennya akan kesulitan untuk kita dapatkan bentuk yang seperti itu ya. Bentuk regen yang bisa menghasilkan sinton tersebut. Nah, di sini ketika kita melakukan sintesis, maka kita tahu ini metoksida itu orthopara directing ya, inactivating. Ini juga masalah penentuan sinton tadi. Kalau kita lihat si metoksida ini dia orthopara. Jadi kita harus tahu bahwa dia akan selalu menghasilkan bentuk orto dan para ya. Nah, ketika kita reaksikan dia dengan senyawa karbonil yang berikatan dengan klorida dengan menggunakan AlCl3, maka akan terjadi yang namanya reaksi coupling ya, atau penambahan gugusan metil, penambahan gugusan alkil ya, sehingga akan melekatlah dia di benzen pada posisi para juga ya. Ini posisinya posisi para. Oke. Jadi itulah salah satu cara kita untuk menentukan sinton yang mana yang tepat. Jadi kalau kita lihat, dia akan selalu ada terbentuk jalur-jalur yang berbeda. Jalur-jalur itu akan memberikan kita sinton-sinton yang berbeda pula dalam hal muatan. Nah, kita akan cari mana yang paling memadai, yaitu dengan melihat regen yang dapat kita pakai. Apabila regennya sulit untuk didapatkan,
maka kita akan cari yang lebih mudah, yang lebih efisien. Dalam hal ini regen ya, yang sudah dikotakin ya, kita lihat itu regen yang tepat. Maka kita tinggal satu kali reaksi akan kita dapatkan molekul target kita. Jadi tentu saja ada kuncinya ya dalam menentukan hal itu. Ini bukan sesuatu yang kita hebat ketika hanya satu kali melakukannya. Kita perlu betul-betul berkali-kali melakukannya untuk bisa mengetahui mana yang lebih tepat. Dan tentu ini sangat berkaitan dengan elektronegativitas ya, dari setiap unsur. Makanya kita harus perlu memahaminya. Jadi ini ada salah satu tabel ya, contoh dari yang bisa kita dapatkan. Ini bisa kita hafalkan, setidaknya kita punya sedikit bahan untuk melakukan si retrosintesis ya. Jadi kalau contohnya sinton, dia alkil ya, ini alkil ya, alkil. Kita tinggal cari, kalau dia alkil positif, kita ikatkan dia dengan golongan halida, yaitu dalam hal ini RBR ya, RBR. Dengan asam Lewis itu reaksi Friedel-Crafts namanya. Jadi yang tadi kita lihat ini reaksi Friedel-Crafts ya. Ini Friedel-Crafts, reaksi Friedel-Crafts. Jadi Friedel-Crafts alkylation. Maka kita akan dapatkan sinton R positif. Kalau RCO positif, ini ingat ya, ini C-nya yang positif, bukan O-nya ya. Ini C-nya yang positif ya. Dengan asam lemah juga itu masih reaksi Friedel-Crafts. Jadi kalau RCOCl dengan asam lemah akan menghasilkan sinton RCO positif. Dari mana? Analisis retrosintesis ya. Jadi kita tidak boleh kebingungan melihat sumber sintonnya ini bukan asal-asalan. Kita dapat dari analisis retrosintesis yang kita lakukan terhadap suatu molekul target ya. Nah, kalau nitro tadi kita udah pelajari, nitro itu bisa kita dapatkan dari mereaksikan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat. Itu namanya reaksi nitrasi ya. Kalau klor positif bisa kita hasilkan ya dari diatom halida ya, dengan menggunakan masih asam Lewis lemah ya. Contohnya FeCl3 ya, asam Lewis, asam lemah ya. Ini reaksi klorinasi. Brom juga demikian. Brom akan menghasilkan brominasi. Tentunya ini kita harus sesuaikan dengan bromnya juga. Jadi asam Lewisnya harus yang bentuk brom ya, supaya reaksinya lebih sempurna ya. Baru untuk memasukkan SO3 positif ya. Ini positif ya, bukan SO3 tok ya, positif. Positif itu kita menggunakan regen asam sulfat. Ini namanya reaksi sulfonasi ya, sulfonasi. Oke. Itu untuk sinton yang positif ya. Oke. Nah, ini ketika kita melakukan interkonversi gugus fungsi, ini beberapa contohnya ya. Jadi kita bisa menghasilkan gugusan nitro dengan mereduksi amin ya. Kita bisa menghasilkan gugusan nitro, kita bisa menghasilkan amina dengan mereduksi nitro ya. Bagaimana cara untuk mereduksi nitro? Tambahkan palladium tadi, kita akan dapat H2 ya. H2 akan menggantikan oksigennya sehingga akan lepas dan hidrogennya masuk berikatan dengan nitrogen membentuk gugusan amin ya.
Kemudian apabila kita mau merubah ini gugusan ether ya, gugusan ether menjadi gugusan alkohol ya. Ini gugusan keton ya. Keton menjadi alkohol, kita reduksi pakai NaBH4. Keton menjadi hilang oksidanya, kita bisa pakai zinc ya. Kita pakai zinc. CH3 kita bisa rubah dengan mengoksidasinya menggunakan kalium permanganat. Ini dia berubah menjadi karboksilat ya. Sedangkan kalau keton kita rubah menjadi karboksilat. Kita bisa pakai reagen RCO3H ya. R ini maksudnya alkil ya, alkil. Jangan sampai lupa. Nah, sianida, gugusan sianida bisa kita rubah menjadi karboksilat dengan cara hidrolisis ya. Kita masukkan gugus hidro ke dalamnya, H2O, sehingga sianidanya bisa terlepas ya, nitrogennya. Oke. Nah, ini ada salah satu retrosintesis dari BHT ya. Ini ada gugusan, ada molekul BHT. BHT itu butylated hydroxy toluene ya. Ini antioksidan yang digunakan di banyak makanan-makanan ya, supaya tidak tengik, seperti margarin ya, atau makanan-makanan yang lain. Di sini kita lihat yang pertama terjadi diskoneksi, didapatkan sinton. Sinton ini kita telah mempelajari cara menulis singkat ya. Ini cara menulis singkat molekul, didapatkan sinton. Nah, dari situ kita dapatkan reagen yang sesuai. Ini reagennya yang ini ya. Ini reagennya yang ini. Oke. Para-hidroksitoluene. Nah, atau juga bisa ini dihasilkan dari yang ini ya. Ini tetap para-hidroksitoluene ya. Nah, ini alkilasi Friedel-Crafts. Alkilasi Friedel-Crafts. Jadi kalau kita retrosintesis senyawa yang ini ada benzen berikatan dengan gugusan alkil, kita akan dapatkan dua jenis dua sinton, yaitu sinton yang aromatis dan sinton alkil yang positif. Nah, kita cari reagennya. Reagennya di sini kita coba buat. Tadi karena dia positif kan, cara yang di atas itu kita buat yang positif itu menjadi dengan berikatan negatif ya, klorida. Ternyata nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai atau tidak bisa digunakan, maka kita harus cari tahu caranya. Kenapa bisa nggak sesuai reagen dengan sintonnya? Padahal tadi kita sudah mempelajari kalau dia positif kita cari sinton yang kalau sintonnya positif kita cari reagen yang bisa menghasilkan sinton positif itu dengan mengikatnya ke negatif ya. Contohnya halida tadi. Nah, tapi kita harus tahu ada beberapa waktu kita mereaksikan, kita tahu bahwa dalam reaksi itu ada berbagai reaksi yang terjadi, termasuk reaksi penataan ulang. Kita sudah pelajari reaksi penataan ulang. Jadi kalau dalam hal ini kita lihat bahwa atom karbonnya ini adalah posisi tersier, maka dia itu akan lebih stabil bentuk karbokation
dengan melakukan penataan ulang. Sekunder ini ya, maaf. Maka dia akan lebih stabil dengan melakukan penataan ulang dibandingkan kita menggunakan reagen yang bermuatan negatif tadi ya. Jadi waktu mensintesisnya tadi pertama kita tidak langsung potong ya. Tadi di sini kan kita langsung potong. Ini langsung potong. Hasilnya dari jadinya sinton yang seperti ini. Ternyata waktu direaksikan reagennya nggak sesuai, nggak bisa dipakai. Nah, kita ulangi retrosintesisnya. Retrosintesisnya ternyata yang pertama kita harus interkonversi dulu gugus fungsinya. Kita interkonversi menjadi yang ada karbonilnya, baru kita potong. Kita potong, didapatkanlah sinton yang ini ya, sinton yang ini. Nah, ternyata sinton yang ini kita gunakan reagen yang ini karena dia positif ini Cl, maka dia akan lebih cocok. Kalau ini tadi tidak cocok karena reagen ini ketika bereaksi, reagen yang ini ketika bereaksi dia akan mengalami penataan ulang. Ketika dia mengalami penataan ulang, maka bentuknya tidak lagi jadi seperti ini ya. Tidak lagi jadi seperti ini. Karena dia mengalami penataan ulang, dia akan mencari bentuk alkil yang lebih stabil, karbokation yang lebih stabil. Dia bisa membentuk tersier atau sekunder ya. Dia akan cari mana yang dia lebih stabil karbokationnya. Sedangkan ini masih primer tadi ya. Nah, kalau di sini dia sudah bentuk yang stabil ya. Di sini ada karbonil. Dia kalau kita ikat dengan suatu halida, maka ketika dia bereaksi dia akan mengalami polarisasi, di mana kloridanya bermuatan negatif, dia akan pergi. Sedangkan karbon yang bentuk karbonil ini dia akan bermuatan positif, sehingga dia dapat berikatan dengan ikatan rangkap yang terdapat dalam benzen ya, sehingga hasilnya bisa seperti ini ya. Oke. Nah, untuk SN1 substitusi nukleofilik aromatis, maka kita dapat melihat di sini ya. Kalau dia OH, kita bisa pakai reagen H2O. Kalau dia OR, kita pakai alkohol ya. Kalau sianida, kita bisa pakai kupri sianida. Kalau klorida, kupri klorida. Bromida, kupri bromida ya. Kalau iodida yang mau kita masukkan, kita pakai kalium iodida. Kalau kita memasukkan aril ya, aromatis, kita pakai aril halida, aril hidro, kita pakai benzen ya, aril. Kalau kita memasukkan hidrogen, kita bisa pakai H3PO2. Oke. Ini ada banyak lagi reaksi-reaksi. Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan hanya ingatan. Ketika kita melakukan retrosintesis untuk tujuannya mensintesis, maka kita perlu untuk mencari berbagai macam teks, berbagai macam artikel ilmiah. Dan sekarang juga kita sudah bisa dibantu oleh yang namanya software docking ya, molecular docking. Kita bisa pakai software tersebut untuk membantu kita dalam menganalisis, untuk membantu kita dalam melakukan sintesis molekul target yang kita inginkan.
Jadi semoga kita semua bisa mengerti dari pelajaran retrosintesis ini. Kita ulang-ulangi reaksi-reaksinya, maka saya yakin kita mampu untuk melakukan retrosintesis. Ingat bahwa kita perlu mempelajari lebih dalam lagi. Kita perlu membacanya dari berbagai sumber teks, karena ada banyak reaksi-reaksi baru yang telah ditemukan. Ada banyak dari jurnal-jurnal internasional. Silahkan kita sebagai mahasiswa mempelajarinya lebih dalam lagi agar kita mampu memahami analisis retrosintesis ini. Terima kasih. Salam.